Silakan duduk. Tadi udah berdoa, saya langsung. Senang sekali hari ini bisa berada di tempat ini kembali. Hari ini saya akan memberikan sharing sesuatu yang menarik dari tema yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai comfort zone dan habitual zone. Hari ini saya akan dua session. Session yang pertama bicara soal out from comfort zone, dan yang kedua bicara out from habitual zone, seperti yang diminta oleh gereja ini. Yang pertama mari kita akan melihat Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya. Ini panggilan yang paling gak enak. Panggilan pertama, Yesus memanggil murid-muridnya untuk jadi murid. Memanggil orang untuk jadi murid, dipanggil. Senang punya guru, bersama-sama dengan guru, punya bukan sekedar guru, tapi guru dan Tuhan yang melakukan mukjizat. Dia dipanggil untuk menjadi murid, dari orang biasa menjadi murid. Senang sekali. Kita pasti senang kalau kita punya mentor, kita punya guru, dipanggil sama yang terhebat di Indonesia ini. Wah, senang sekali. Kamu mau gak jadi murid dipanggil? Tapi titik itu sudah selesai. Titik mencengkram, kemesraan itu sudah selesai. Dan Tuhan mau bilang, fase 1, masih ada beberapa fase. Fase 1 itu kemesraannya udah selesai. Sekarang selesai dari fase 1 harus ada trial run. Gak bisa kalau terus fase-fase gak bisa. Untuk mau naik tingkat harus ada trial. Engkau sudah melihat, engkau mendengar. Itu sebabnya setelah selesai fase 1 Tuhan punya panggilan kedua. Dia berkata Yesus memanggil core timnya ke-12 murid. Dipanggil. Dipanggil tapi kali ini dengan cara yang lain. Dipanggil satu, Yesus memanggil. Berarti 12 murid termasuk Yudas Iskariot sebetulnya untuk masuk. Dipanggil. Yang kedua setelah dipanggil memberikan tenaga dan kuasa. Di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua yang revised dari terjemahan lebih bagus memberikan kuasa dan wewenang. Authority, tenaga dan kuasa bingung ini. Authority. Lalu setelah dipanggil diberikan. Diberikan berarti dari Tuhan ada something diberikan. Diberikan ijazah, diberikan sesuatu wewenang, surat keputusan. Tapi ini diberikan power and authority. Hari ini adalah hari Pentecost Sunday, di mana Tuhan turun memberikan kuasa. Tapi itu nanti kebaktian yang kedua. Tapi kebaktian pertama kita lihat Tuhan tidak suka kalau orang itu pemuritannya selesai, udah ikut training, udah ikut session, selesai pulang. No. Ini adalah masa yang pertama. Dipanggil kedua, kemudian diberikan power and authority. Dan yang ketiga yang menarik di sini. Power and authority itu untuk apa? Menguasai setan-setan, menyembuhkan sakit. Dan yang ketiga setelah dikasih, kamu saya kasih ya untuk mengalahkan setan, penyakit dan segala macam. Gak cukup. Buat apa? Kita dipanggil, diberi untuk diri sendiri. Kita bisa pasif. Saya udah punya kuasa, nanti kalau ada orang datang ke saya baru saya perform. Kalau orang butuh ke saya, udah harus saya perform. Itu gak seksi banget gitu ya. Tuhan bilang, hey aku saya kasih kuasa. Sekarang jangan jadi murid yang diem-diem. Jangan jadi murid yang stop. Karena kau punya. Yang ketiga dia katakan, diberikan, memberi, memanggil, memberi. Dan yang ketiga, mengutus. Jadi murid Yesus, ayo kamu pergi yo. Cari yang butuh dilepaskan setannya. Cari yang butuh dilepaskan penyakitnya. Gak bisa diam.
Karena kalau diam, kita menunggu berapa banyak orang yang datang. Berapa banyak orang yang butuh kita. Tapi kalau kita mencari pasti dapatnya lebih banyak daripada menunggu di sini. Itu sebab Tuhan mau ngajarin yang pertama, ayo kamu jangan hanya enak-enak di comfort zone, enak-enak luar biasa. Enggak. Comfort zone kita itu tidak akan jadi conversion zone kalau engkau senang menikmati. Tuhan mengutus supaya banyak orang dilepaskan. Tuhan mengutus keluar supaya banyak orang bisa merasakan mujizat. Jadi yang pertama Tuhan berkata kepada murid-muridnya, 12 muridnya, ayo panggilan yang kedua, dikasih tenaga dan kuasa dan wewenang, power and authority, kemudian mengutus. Kita tahu ceritanya, dia kembali. Kemudian yang kedua, Lukas 10 ayat 1, 3, 17. Supaya enggak baca 1 sampai 17. 1, 3, 17. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. 70. 12 sudah session 1, sekarang session 2. 70. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kali ini dia full riders. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi yang pertama 12 orang pergi. Yang kedua, sebelum aku pergi dulu. Sebelum aku pergi, kau pergi. Dan waktu dia pergi ke tempat kota, dia sebagai full rider, wah dia bisa menyembuhkan penyakit. Tahap pertama, dia di belakang. Tuhan di depan. Lihat perform, lihat miracle, kamu lihat. Yang kedua, kamu pergi. Yang ketiga, kamu di depan. Itu artinya apa sih kalimat-kalimat ini? Artinya sebetulnya Tuhan pengen kita itu terlalu mahal kalau duduk manis. Kita itu terlalu mahal, kita mendengar banyak, kita mengalami banyak, tapi sangat egois kalau kita untuk diri sendiri. Engkau tidak akan merasakan kuasa Tuhan. Saya enggak merasakan Tuhan gitu luar biasa kalau kita berhenti di gereja. Kalau kita mendengar firman, kita bisa berdoa, tiap hari engkau bisa berdoa di tempatmu. Enggak cukup. Karena mendengar dan melakukan itu two different big things. Makanya Tuhan bilang, keluar. Jadi katakan di sini, next sekarang kita lihat apa sih artinya. Tuhan mau pecah ini itu apa. Yang disebut dari tema gereja ini adalah comfort zone. Comfort zone itu apa sih sebetulnya? Comfort zone adalah wilayah kebiasaan rohani, emosional dan mental. Di mana orang merasa aman. Tapi tidak tertantang dan tidak terganggu. Tapi juga enggak tumbuh. Nyantai. Lah kebiasaan gitu. Jadi ada 4 kondisi nyaman, enak nih. Kita semua enak, habis gak ada masalah di rumah tangga, gak ada masalah di keuangan, gak ada masalah di bisnis. Wah kok Pak Paulus hidup saya kok enak banget ya. Kayaknya segala macam. Nah itu kondisi bahaya itu. Karena kalau aman yang dan nyaman, tapi pertumbuhannya ya gitu-gitu aja. Saya dulu kayak gini, sekali gini. Saya ikut Tuhan sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya ikut Tuhan sudah sekian tahun. Tapi kok saya gak rasa sesuatu yang different ya. Apalagi yang sudah berumur Ana dan Simeon nanti hari Kamis. Tadi bilang Pak Paulus ikut, saya masih terlalu muda untuk ikut Ana dan Simeon. Saya baru ulang tahun ke-26, jadi I'm still young. Itu Ana Simeon buat Pak Yonas, Pak Maya, Umar dan yang lain lah. Itu untuk 50 kan, saya baru 26. Jadi I'm still very young, jadi belum cocok. Saya takut cocoknya masuk youth. Kan life begins at 40 kan. Jadi kembali kalau kita bilang, hei aman. Banyak orang berkata, wih kayak gini ya kondisi saya enak. Kondisi saya nggak ada masalah. Kayaknya kok hidup kayak gini-gini. Tapi mandek. Kemudian menunggu orang yang conversion tuh nunggu perintah. Ayo dong pelayanan, ayo dong kayak gini. Tidak, wah cari. Orang yang masuk di dalam panggilan Tuhan. Tuhan apa yang kau mau lakukan? Semangat. Tidak hanya diam menunggu. Yang ketiga takut. Orang yang conversion, wah kalau berubah gimana? Ikut seminar, berubah kayak gimana? Sudahlah, jangan ikut seminar-seminar yang membuat saya grogi. Kalau mau
ikut seminar yang muat guru, ikutlah KBC Camp, sukses jadi. Pulang pasti stres. Udah bayar tapi stres. Oh kok kayak gini ya? Ya, kalau ikut KBC pasti pulang, kok kayak gini ya? Dibandingkan. Yang keempat, dengan Tuhan itu relasinya, orang yang comfort zone, itu pasti relasinya dengan misi Tuhan dangkal. Nggak ada itu. Nah ini yang kembali comfort zone seperti ini nggak bisa. Murid-muridnya nggak boleh nunggu perintah, murid-muridnya nggak boleh takut. Yuk kamu pergi. Murid-muridnya nggak boleh dengan misi Tuhan. Ayo kamu pergi sekarang. 12 orang, pergi sekarang, kamu pergi. Tapi setelah pergi, sebelum pergi, aku berikan power and authority. Yang kedua 70 juga sama. 70, pergi. Kota A, kamu datang duluan. Untuk pembersihan. Nah ini ya kembali comfort zone ini paling bahaya. Ada 7 penyakit, banyak. Tapi saya nggak mau bicara karena waktu. Ada 7 penyakit, hari ini comfort zone. Nanti siang habitual zone. Masih banyak kita bicara fear zone, doubt zone. Banyak sekali zone-zone 7 yang mencengkeram manusia itu sehingga nggak bertumbuh. Sebelum yang terbaik saya sebut dengan zenith zone. Di mana kita bisa mencapai yang terbaik kunci kita. Terbaik bukan berarti kalau di kantor tuh jadi direktur, jadi presiden direktur. Kalau gini, no, bukan soal position. Tapi you can feel it bahwa saya sekarang yang terbaik. Jadi kalau kita bilang sekarang saya yang terbaik, kapan Tuhan mau panggil pulang? I'm ready. Jadi kalau saya merasa belum sampai ke zenith zone, begitu sakit dikit, doanya kesembuhan, doanya kesembuhan, doanya kesembuhan. Kenapa orang yang doanya kesembuhan miracle? Karena nggak siap. Tapi kalau yang siap, Tuhan anytime you can call me. Karena saya in the zenith zone. Nah ini yang kembali, hari ini kita mau belajar dari camp menjadi jam. Mari kita lihat yang attitude ini. Ada camp attitude. Susah sekali kalau murid-murid pada waktu itu dipanggil untuk menerima panggilan sebagai murid saja. Sekarang dari murid engkau harus jadi guru buat yang lain. Yang pertama, apa sih artinya orang yang di comfort zone itu ada di kemah, di camp. Orangnya sukanya comfort seeker, mau aman, nyaman, tidak ambil berdiri. Begitu ada Tuhan Yesus ketemu Musa dan Elia, wah indah sekali. Respon yang menarik. Dan mungkin kalau saya di sana saya juga punya respon yang sama. Tuhan bikin kemah ya. Loh Tuhan kok dikemahin? Musa Elia wong datangnya mak blek kok dikemahin. Tapi sebetulnya waktu Tuhan kau beri kemah itu Petrus berkata untuk dirinya sendiri. I will enjoy. Bukan soal Tuhan, Musa dan Elia masa dikemahin, mau datangnya aja nggak jelas. Jadi dia nggak berpikir waktu Tuhan kita datang gitu, tinggallah di sini saja. Untuk siapa? Untuk Tuhan? Untuk Musa? Untuk Elia? No, untuk diri sendiri. Begitu banyak kita minta kehadiran Tuhan, Roh Kudus turun untuk siapa? Untuk saya. Tuhan kau rasakan kehadiranmu untuk saya. Waktu puji-pujian menyanyi dengan luar biasa, ini song leadernya bagus nih. Pantas diajak ke GMS rooftop ini. Begitu sampai gini, untuk siapa kita melakukan? Untuk diri sendiri. Pulang seneng. Wah dapat ditat ya jamaahnya. Letat. Begitu setelah pulang untuk diri sendiri. Orang di comfort zone itu kayak membangun kemah. Wah di tempat ini kebaktiannya. Saya merasakan kayak Tuhan Yesus datang Musa dan Elia. Tinggal di sini. Tuhan bilang, no. Yang kedua dikatakan, dia gak berani, orang yang gak mau berjalan bersama Tuhan, gak mau lewat dari comfort zone, avoid opposition, gak berani konfrontasi, takut sama orang Farisi. Kalimat dia berkata, oh Rabi, Yohanes 11 ayat 8 itu berkata, Rabi, baru saja orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau mau kembali ke sana? Selalu resikonya nggak aman ini. Padahal Tuhan bilang, kamu harus pergi, kamu harus pergi. Rabi, baru saja orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali bersama? Yang ketiga banyak orang yang comfort zone takut melakukan hal ini. Nanti kalau saya bikin perubahan kayak gini, yang lain gak setuju gimana?
saya melakukan ini nggak setuju gimana? Di perusahaan leadernya yang takut opposition, pasti perusahaannya nggak maju. Leader itu harus berani create sesuatu. Saya memimpin bisnis, yuk kita lakukan perubahan, harus berani bikin sesuatu, harus berani melawan opposition tertentu. Karena kalau kita bicara soal 10 orang, kalau kita melakukan perubahan mungkin 8 berkata no. Hanya 2 yang bagus. Apalagi saya punya 15.000 karyawan waktu itu. 31 company. Kalau kita mau merubah, yang banyak udahlah. Jangan bikin susah-susah deh. Nanti repot loh. Enak di sini, udah convert di sini. Ngapain bikin? Gitu, Tuhan kasih kesempatan saya masuk Astra Infrastruktur. Dulu Astra Infrastruktur adalah kerjanya telekomunikasi. Astra Telekomunikasi. Waktu saya masuk, nggak bisa ini, nggak akan bisa maju. Saya mau ganti. Begitu masuk, saya pengen ganti menjadi Astra Tol. Karena tol sangat penting. Wah ya, banyak teman-teman kalau nggak tahu kan, waduh. Wong saya itu kekuatannya di telekom. Saya tuh gini, semua tim kekuatannya. Tiba-tiba mau jadiin semua, saya nggak mau invest gini. Kita mau invest banyak di tol. Dan kita belum punya. Itu pasti create opposition. Kalau di voting pasti saya kalah. Karena semua nggak comfortable. Untungnya nggak di voting. Saya sebagai pemimpin. You dengan saya, saya yakin tol akan bagus. Kita investasi banyak. Nah ini kembali kalau kita takut melakukan begini nggak bisa. Sekarang pun saya masih memimpin bisnis. Wow ada seorang bisnis di sebuah bisnis yang selama ini kerjanya lewat distributor. Saya bilang nggak bisa. Nasib kamu tidak bisa tentukan. Kamu harus punya sendiri. Kita bikin retail sendiri. Ribut opposition. Distributor loh selama ini kenapa kau masuk. Kok kamu udah masuk toko retail. Saya bilang kalau kita nggak berani ya nggak bisa. Harus berani lakukan sesuatu. Yang ketiga orang masuk camp selalu missing in action. Wah kalau lagi semangat ya. Waktu pas disuruh aja mari untuk mendukung RGLM 2 semalam suntuk. Saya lagi ada meeting sengaja pergi keluar kota. Yuk kita doa yuk sama-sama yuk. Kita doa sebelum masuk ke GSLM kita mau doa. GLM whatever itu sampai lupa ini ya. Yuk banyak orang senang. Wah kalau semangat itu. Kalau butuh dana. Butuh dana mau. Tapi mari kita fight. Supaya setiap jiwa 300 lebih jiwa dimenangkan. Through fasting and prayer. Sebelum acara itu 3 hari kita berdoa mau enggak? Wah saya sakit mah. Gak biasa. Yang dibutuhkan banyak orang yang mau melakukan missing in action. Seorang seharusnya hadir dan berdiri itu menghilang dalam momen yang paling krusikal. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga? Orang yang comfort zone gak suka ini. Dan sering ngilangan kalau acara penting. Di kantor juga sama kita marahin sama kan. Banyak orang yang ketakutan. Yang selalu missing in action. Di mana Tuhan butuh berdoa di sini. Dukung saya. Di taman Getsemani berdoa. Malah tidur. Banyak orang yang missing ini. Kalau gereja ini membutuhkan banyak tadi acara-acara. Banyak orang yang missing in action. Akhirnya apa? Lu lagi. Ini lagi. Yang mau maju ya itu aja. Sehingga sampai yang lain loh. Yang lain tuh di mana jemaatnya? Kok cukup banyak. Kok lu lagi. Karena yang lain termasuk kena MIA. Missing in action. Enjoy. Coba kalau hari ini siapa yang hadir akan dapat emas 1 gram. Penuh. Tapi untuk emas 1 gram kau mau doa puasa 3 hari 3 malam. 3 ini. Mulai. Yang terakhir orang yang masuk kepada comfort zone yang ada di camp adalah orang yang pasif disciple. Enggak mau keluar. Pasif. Yesus berkata, ini ada orang lapar loh. Kamu kasih makan. Mereka itu yang mestinya perpuluhan persembahan buat saya dong. Buat kita dong. Mereka nyiapin kita itu yang nyiapin. Ngomong kita repot. Mestinya mereka menyiapin. Itu orang normal kan. Tapi yang Tuhan luar biasa hatinya Tuhan. Wah sekian banyak 5.000 laki-laki. Kamu beri dia makan. Tapi muridnya itu gak pernah bisa merasakan hatinya Tuhan. Karena dia tinggal di comfort zone.
Saya tinggal kalau ada apa-apa sama Yesus, diberesin Yesus. Butuh wine, water into wine. Butuh apa, butuh segala macam. Dia terlalu enak, Tuhan sediakan semua. Dan waktu Tuhan sediakan semua, sampai dia nggak ngerti kalau orang butuh itu seperti apa. Jadi akhirnya bukan transfer the spirit, tapi malah dia menikmati semua. Dan Tuhan bilang, kamu kasih dia makan. Orang yang di comfort zone, saking enaknya jadi pasif. Oh gitu ya. Oh Tuhan, tapi kan orang ini banyak 300 dinar, kita cuma punya 300 dinar. Kita cuma 5, kita cuma punya. Jawaban itu menunjukkan mereka orang yang pasif. Dan gak punya kepercayaan Tuhan kasih mereka kuasa. Padahal sudah pergi 12, udah pergi 70. Ya, sudah keluar. Tapi waktu menghadapi di sini, ini nggak bisa. Itu ada sikap hati. Orang yang pasif nggak akan mendapatkan mujizat-mujizat. Orang yang pasif. Itu sebabnya Tuhan bilang, nggak bisa mau kayak gini. Keluar. Nggak mungkin kalau engkau mau jadi berkat kalau kamu hidup di camp ini. Itu sebabnya Tuhan bilang, no. Ayo 12 kau pergi, 70 engkau harus jadi champ. Juara. Next, ini adalah juaranya. Apa itu champnya? Next, champ. Nanti saya akan terangkan satu-satu. Nomor 1, kamu saya utus dengan power loh. Commission with power. Diutus oleh Yesus untuk membawa kuasa. Yang kedua, engkau bukan hanya convert zoom enak, heal the sick. Banyak orang di sana yang membutuhkan. Tuhan aku aja masih masalah. Aku punya sakit. Tapi yang lain yang lebih sakit dari kamu juga banyak. Jadi jangan terlalu waduh sakit dikit. Waduh kayaknya perlu dikasih. Please help me dong. Majelis saya tuh lagi sakit. Sakit apa? Asam urat. Alah itu karena kamu kebanyakan makan kikil. Kebanyakan makan ini. Sakit sedikit kalau kita pengen bagi orang yang pasif. Muridnya pasif dibesar-besarkan. Perlu majelis. Tapi kalau orang yang mau champion, alah cuman gini kok. Masih banyak yang menderita. Masih banyak yang perlu datang. Dan kalau engkau kunjungan rumah sakit di ICU dan segala macam, engkau baru tahu, engkau tuh tidak ada apa-apanya. Jadi jangan malas. Yang malas, saya minta nanti Pastor Leo, orang-orang yang rasanya dikit-dikit minta doa dong. Saya sakit tangan sakit asam urat, sakit whatever. Jantung saya lagi mau sebentar lagi dipasang ring. Oke, pergi ke sana supaya kau lihat. Ringmu cuma 2, ada yang 12 kok. Jadi gak usah dibesar-besarin lah. Kalau kita mau, karena heal the sick. Tugas kita masih banyak orang di sekitar sana. Yang ketiga, announce the kingdom. Kita harus bicara dimanapun kita berada. Tuhan kasih berkat kita dimanapun. Kamu harus announce the kingdom. Bukan kingdom of Paulus, kingdom of man. Banyak orang announce-nya kingdom of man. My kingdom. Ini loh gerejaku, ini loh perusahaanku, ini loh segala macamku. Tapi kita luang gak announce the kingdom of God. Kemudian setelah 3 poin ini harus move. Ya, kita udah tahu di commission, kita harus tahu diperintahkan untuk menyembuhkan yang sakit, di announce, kita harus move. Kalau kita ragu-ragu gak bisa. Dan akhirnya kita praise of God. Kita lihat satu-satu. Mari kita lihat poin 1. Next. Ini yang sangat penting. Kalau kita sebetulnya di Pentakosta Sunday ini. Tuhan gak ingin Anda di comfort zone. Gak salah di comfort zone. Sekali jangan, don't get me wrong. Jangan, enggak. Tapi gak cukup. Kalau kita mau bertumbuh, imanmu mau bertumbuh. Siapa yang mau bertumbuh imannya? Angkat tangan. Siapa yang mau dekat sama Tuhan? Angkat tangan. Caranya gimana? Persoalan. Gak ada iman ditunggu. Kamu siapa yang imannya mau tumbuh? Angkat tangan. Terus, blek, dapat. Imanku tumbuh. Buktinya tumbuh apa? Yang berani berdoa Tuhan, berikan aku iman yang bertumbuh. Artinya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya persoalan besar. Big problem, big miracles. Big faith. Small problem, small miracle, small faith. No problem, no miracle, no faith. Kita banyak sekali pengen punya iman yang besar, segala macam besar. Gak bisa. Nomor 1 kita bicara, Tuhan itu diutus secara aktif dengan mandat dan otoritas dari Yesus. Yang tadi kita bicara, mereka diberikan tenaga, wewenang, dan kuasa untuk menguasai. Untuk apa setelah itu?
Supaya kita tahu. Kalau kita commission with power, engkau sekarang udah ada di sini. Dan engkau bisa. Begitu saya diangkat atau kita semua diangkat menjadi direksi. Untuk misalnya atau apapun ada surat keputusan diangkat. Paulus Bambang menjadi direksi. Semenjak diangkat RUPS itu saya punya power. Orang datang, Pak ini ada budget sekian ya. Saya tanda tangan, langsung keluar duitnya. Sebelum punya power nggak bisa ditanda tangan. Siapa namanya Paulus Bambang? Kau pergi, besok pergi anak buah saya tahu persis waktu saya perintahkan karena saya punya power. Dan banyak orang lupa prinsip sederhana ini. Engkau punya power kalau enggak di show, engkau enggak latihan, orang lain enggak tahu. Dan engkau tidak bisa solve your business, solve your problem kalau engkau tidak show. Yes atau no. Nomor satu ini. Kemudian makanya leadership insight, pemimpin sejati tidak hanya menerima perintah, tapi berjalan dengan otoritas ilahi. Ini yang paling sulit, yuk kita jalan. Di dalam segala macam, di dalam kita, di dalam bisnis, apalagi sekarang dalam kondisi yang enggak gampang ini. Ya, dulu kita bicara Elon Musk punya musuh banyak, kok Elon Musk, si Trump punya musuh Xi Jinping. Jadi koboi lawan Sun Tzu. Sekarang dia musuh dalam sendiri. Yang dulu temen jadi ribut terus. Setiap hari keluar itu ribut. Elon sama si Trump. Kita nggak pernah tahu. Tapi kembali di leadership ini, perjalanan ini, otoritasnya apa ini loh. God, ini kita bisa tahu bahwa kita punya commission with power. Waktu commission with power kita bisa melakukan ini. Kalau tidak kita akan jadi repot. Quote-nya, the one who is sent with God's power never returns the same. Kalau kita diperintahkan, kita diutus sama Tuhan dengan God's power, nggak akan pulangnya, oh ya sama. Nah kita sadar kita semua di sini diutus sama Tuhan ke hari Minggu Pentakosta ini, engkau punya kuasa, engkau diutus dan saya diutus untuk membawa perubahan. Unless engkau perform this power, gak akan pernah engkau merasakan sesuatu dahsyat. Gak akan kalau kita gak perform the power, kita pulang berkata, Tuhan aku melihat setan-setan pergi, Tuhan aku melihat penyakit. Kenapa? Karena kita tidak pernah perform. Jadi nomor satu yang luar biasa firman Tuhan katakan ini, ayo kau memberi kuasa dan wewenang untuk mengusir semua setan. Yang kedua dikatakan heal the sick, menyalurkan kuasa kesembuhan sebagai bukti kasih. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Heal the sick. Sick bukan hanya sakit yang sakit fisik, jasmani. Tapi banyak orang yang sakit jiwani. Banyak orang yang sakit rohani. Sakit yang jasmani itu paling kalau kita di dunia ini 20% orang sakit jasmani. Tapi mungkin 80% itu sakit jiwani lebih banyak. Yang ada di sini aja mungkin yang sakit jasmani. Kalau kita lihat dari masuk ke general check up yang pakai bintang mungkin 20%. Tapi mungkin ada 60% sebetulnya engkau sedang sakit. Grogi, takut. Wah dikit-dikit deg-degan. Gak tenang hidupnya, gak fear. Banyak orang yang sakit, tidur gak bisa, malam kena insomnia, segala macam. Pokoknya banyak penyakit yang kelihatannya di depan oke saja. Tapi di dalam, di akhir zaman ini banyak yang sakit. Kenapa? Bisnis lagi berat, ekonomi lagi berat, semua lagi berat. Apa yang kita lakukan? Sebagai leader kita harus menunjukkan kita optimis. Tapi di dalam banyak yang rontok. Kenapa? Yakin gak bisa? Yakin gak kayak gini? Nah ini yang kembali banyak akhir zaman ini orang-orang makin lama akan makin banyak orang yang sakit. Jadi kita lihat banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang drugs, itu sakit. Saya baru pulang graduation anak saya. Beberapa kali di LA yang lalu, wah sekarang takut ke downtown. Mungkin 4-5 tahun lalu sudah mulai bagus, 2 tahun lalu sudah bagus. Dan baru kemarin Mei sudah makin bagus, luar biasa bagus. Saya enjoy downtown. Saya bisa masuk ke Arts District, semua bagus, enak. Dan saya enjoy pagi, siang, saya nggak perlu pergi kemana-mana. Kita mau pergi ke Chicago, nggak ada, enjoy di sini. Karena itu makanannya pagi, setiap hari beda, saya 19 hari aja enak di sana. Tapi di sisi itu ada orang-orang yang camping di situ.
Skid Row itu camping di sana. Bahkan ada satu teman saya, pendeta di sebuah gereja, dia berkata ada 48 yang camping di sekitar gereja. Dan banyak gereja-gereja very happy. Kita kumpulkan ya, setiap minggu kita kumpulkan cari makanan, segala macam. Oh, terus makan kita bagi. Wah, dibagi. Oh, dia pikir, wah gereja sudah menolong orang banyak. Tenanglah jiwa, kita gereja yang mengerti orang, kita ngasih makanan. Nah, pendeta ini berkata, itu nipu diri sendiri. Kita menyenangkan pikirannya, yang kita pikirkan jasmaninya makan. Yang dibutuhkan tuh hatinya. Mau enggak pendetanya? Daduk turun, tanya one on one. Dan orang ini, dia datang, 48 di sekitar dia. Dia ngobrol, bayangin enggak pernah mandi itu baunya seperti apa. Datang, diajak ngobrol apa masalahnya. Dia tahu persis. Masalahnya banyak sekali. Ternyata sicknya bukan soal sick fisik. Kenapa dia drugs? Kenapa dia di luar? Enggak ada kasih sayang, enggak ada orang tua. Banyak saudara sudah enggak kenal dia. Mereka lakukan. Pertama kali mereka menderita. Akhirnya mereka jadi habit. Senang di situ. Waktu dia ngobrol ada 3 orang yang mau. 1 orang bisa dipelayani. Akhirnya bagus di satu daerah. Dia bisa punya mobil. Yang kedua, setiap Sabtu, ayo kamu mau ke gereja enggak? Setiap Sabtu dikasih hotel. Disuruh mandi supaya minggu ke gereja. Dia mau dengar 1 orang. Akhirnya yang 1 belum tahu prosesnya. Dari 48 hanya 3. Tapi dia bilang, saya tahu. Saya enggak mau jadi gereja cuma ngasih makan. Dan kita tenang. Kayaknya udah pelayanan. Pelayanan bukan soal jasmani. Tapi pelayanan. Bahwa masih 45. Memang akhirnya mereka enggak mau diatur. Tapi Tuhan tahu. Heal the sick. Akhirnya waktu bilang 3 di antara 45. Less than 10%. Tapi bukan kalau satu bertobat malaikat surga bersuka cita. Waktu dia cerita saya terharu. Mungkin saya juga begitu ya. Kalau mau ya sudahlah. Daripada kita repot, kasih makanan. Setiap minggu kasih makanan kepada mereka. Semakin dikasih makanan, dari 3 orang jadi 5 orang. Semakin setiap minggu jadi makanan, 5 orang. Makin banyak. Oh gereja ini suka bagi makanan. Makin banyak yang camp. Tapi makanan just money. Yang dibutuhkan adalah makanan rohani. Demikian juga kita. Kita bicara soal di sana tuh banyak orang sakit. Kita keluar banyak orang sakit. Banyak orang yang sakit secara fisik, banyak orang yang sakit secara rohani. Kita bisa tahu tugas kita sembuhkan. Leadership, insight-nya apa? Pelayan yang berdampak selalu membawa pemulihan. Bukan hanya pengajaran, banyak kita ngajar. Tapi pulih nggak orang-orang itu? Healing hand, open heart to hear the kingdom message. Healing hand. Suatu saat saya kirim email kepada anak buah saya untuk 2 hari saya mau berdoa. Saya 2 hari mau berdoa. Siapa yang punya sakit, saya punya masalah, bukan hanya sakit, itu please kirim email ke saya dan saya mau doain. Saya kirimkan kepada cuman orang Kristen. Waktu saya mau pencet orang Kristen, tiba-tiba Roh Kudus berkata, Tuhan berkata di dalam hati, kenapa hanya orang Kristen? Kamu pemimpinnya kan pemimpin termasuk untuk Kristen dan non-Kristen. Kalau kamu mendoakan, kenapa hanya doa untuk orang Kristen? Kan ini anak buah kamu. Katanya kalau jadi pemimpin, engkau harus bebas semua. Ya tapi kalau saya doa kan gimana ngomong kayak gini? Akhirnya, loh kamu mendoakan kan? Mendoakan kan kalau orang mau, kan kamu doain. Apa salahnya? Oh gitu ya? Ya oke saya ganti. To all. Enggak all Christian, all. Saya pikir Allah yang akan datang, yang akan kirim email pasti orang-orang Kristen. Ternyata saya salah. Begitu jebret, wah yang kirim banyak. Yang soal mamahnya sakit, waktu saya baca ini. Ternyata anak buah saya kelihatan yang seger-seger gini. Dia punya banyak masalah di rumah tangganya. Ada anaknya juga, waktu saya lihat gini. Wow. Dan saya bisa panggil. Ternyata iya Pak, saya masalah. Saya bisa diskusi, manggil bukan target kamu kecapai enggak? Manggil bukan gini. Saya manggil, dipanggil Pak Paulus. Sekretaris bilang, wah ada apa ini? Saya tahu kamu email, ternyata kamu sakit ya. Kamu kayak gini, apa yang saya bisa bantu? Diskusi jadi tidak sekedar target company. Kita ngobrol, mau enggak kayak gini? Doa. Jadi begitu ini membuka wawasan open hearts, ternyata ada kingdom message kita yang Tuhan lakukan. Saya berdoa, memang kalau kayak gini, saya punya karunia kuasa Roh Kudus kayak
kayak apa, wah Benny Hinn Catherine Kuhlman. Begitu sakit masuk ke ruangan saya, dalam nama Yesus, letak sembuh. Wah itu enak. Tapi Tuhan gak ngajarin itu. Tuhan ngajarin kau mau gak doa? Mau gak kau lakukan ini? Waktu saya berdoa 2 hari itu, waduh Tuhan, ternyata saya tahu anak-anak. Semenjak itu kalau mereka sakit, mereka ada masalah, Pak Paulus bisa doain gak? Tidak semua yang Kristen. Karena the sickness dia butuh. Yang di ICU tiba-tiba di Pekanbaru, Pak Paulus ini kayak gini bisa. Boleh gak saya doa? Boleh, saya boleh gak saya doain? Begitu, wah saya udah kayak gini Pak, doa, mau. Juga ada partner saya, klien di satu bank besar. Dia kok wajahnya kok sedih. Saya berkata, kok kamu wajah sedih? Iya, istriku kena kanker tiroid di sini. Dia mau pergi ke Singapura, saya mau izin. Begitu sampai, mau gak saya doain? Oh, mau Pak. Terus pergi ke sana. Yuk, kamu call sama istrinya. Waktu sama call istrinya, saya berdoa. Dalam Tuhan, saya berdoa sama ini. Dan begitu mereka pulang, udah akhirnya di radiasi 30 kali. Mereka sembuh, Pak Paulus sembuh. Sampai sekarang jadi teman dan mereka tahu. Kalau ngucapin saya puji Tuhan, haleluya. Saya kasih selamat Idul ada barusan, dia juga pilih ke sini. Kenapa? Karena dia tahu yang dibutuhkan dari atasan is an open heart. Waktu you pray. Healing the sick. Ada satu partner juga di Hong Kong. Dia CEO sakit kena cancer, tumor di otak. 2 kali harus dioperasi. Dan banyak anak buahnya yang pengen ngasih salam, ngasih tolong beri kuat. Akhirnya dibikin WA group. Jadi ratusan orang. Bang, ini karena CEO ya, datang ke sini. Saya tahu, saya juga call, udah partner. Pak Paulus mau gak masukin di grup? Oh, mau. Nah begitu masuk gini, Tuhan ngasih visi. Sekarang saya punya jemaat nih. Jemaat saya 200 lebih nih. Jadi pada waktu gini saya kasih ayat, pakai ayat. Dia bukan orang Kristen. Kamu kekuatannya, saya kasih ayat. Tujuan saya bukan hanya dia. Tapi 199 orang yang lain. Dengar firman. Dengar yang lain. Saya lakukan. Dan saya setia. Kasih ini. Kembali karena banyak yang the sick. Saya gak bicara oleh satu orang yang punya cancer. Tapi di sekitar kita itu banyak. Kalau kita mau punya hati, ya, engkau punya hati. Tidak selalu kita minta kalau kita doain sembuh. Ya, kita doain sembuh. Barusan di Malaysia kemarin ada camp sukses hati. Saya tanya kepada mereka yang sakitnya serius. Yang ada problem serius. Tolong kirim ke saya. Tulis sejarahnya dan saya mau berdoa. Dari 100 lebih ada sekitar 17 yang masuk dan panjang-panjang. Saya berdoa ada yang minta anaknya. Wah segala macam problem. Waktu saya baca itu saya mau bilang ini saya. Masalah kita terlalu kecil. Jangan alay lebih deh. Ini kayak gini nih ternyata. Waktu engkau membaca itu masalah kamu kecil. Yang kita hadapi ini gak ada apa-apanya dibandingin ini. Dan saya berdoa. Setiap pagi saya doa. Saya mau berdoa ya. 40 hari untuk mereka datang pagi berdoa. Dan satu kesaksian Pak Paulus. Puji Tuhan saya minta salah satu keluarga saya diselamatkan. 25 Mei yang lalu. Mama saya mau terima Yesus. Kesaksian ini. Wah saya bilang puji Tuhan. Masih ada 16 yang belum. Yang problem segala macam. Waktu engkau mau. Kau punya power. Saya ada yang sembuh senang. Ada yang luar biasa. Tapi waktu kesaksian mereka. Pak Paulus terima kasih. Ini ada yang kayak gini. Bukan soal kita punya karunia atau tidak. Enggak usah karunia kesembuhan. Tapi minta karunia hati yang mau berdoa. Karena kita punya power. Heal the sick. Pelayanan ini. Dan saya senang. Makanya saya suka cita kalau pagi kami berdoa. Tadi pagi saya jam 5:45 berdoa. Pagi berdoa. Tapi kalau minggu tidak berdoa untuk yang sakit. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Pertama, ini hari Minggu di gereja Pak Pastor Leo. Saya doa yang pertama untuk Pastor Leo dan Ibu Rosalin. Saya berdoa untuk orang-orangnya di sini. Kenapa? Saya tahu hamba Tuhan perlu. Baru berdoa. Ini kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu gembalamu loh. Kelihatannya semangat memotivasi. Hatinya engkau tahu nggak? Yang mungkin nggak bisa cerita. Makin tinggi seseorang, makin dia nggak berani cerita. Makanya ada istilahnya saya sebut lonely at the top. Kalau saya punya masalah di kantor, nggak mungkin saya cerita.
harus jaga image, jaga jaim. Padahal banyak yang jadi masalah. Hanya sama teman yang bisa ngerti. Atau karena makin kau tinggi, lonely. Makin kau sendirian itu lonely. Dan waktu saya duduk di kantor, wah ada masalah yang harus diselesaikan. Sana sini, sana sini. Saya nggak bisa cerita ke banyak orang. Makanya datang ke kantor, saya berdoa. Karena nggak bisa. Nah yang berikutnya, Yang ketiga kita bicara soal announce the kingdom. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak kita nggak sadar, kita kalau yang mau di comfort zone, kita membangunnya kerajaan buat diri sendiri. Kalau udah enak, wah saya udah depositonya udah oke untuk saya nanti pensiun segala macam, untuk segala macam. Banyak orang sudah happy dengan segala macam, tapi nggak cukup. Kita harus menyatakan, ya, kita harus menyatakan bahwa Tuhan itu baik sekali. Banyak orang mau jadi bagus, announce the kingdom. Saya kalau pergi ke taksi, di taksi atau di mana, pas waktu tertentu saya udah mulai punya habit baru. Dulu saya kalau ke taksi ngobrol. Ya, ke airport ngobrol. Kadang-kadang kalau saya sibuk email, buka email. Sekarang punya kebiasaan baru yang mengagetkan saya, yang tidak saya plan. Saya berangkat dari satu area ke satu area di Surabaya. Saya pagi tadi nggak sempat dengar firman. Jadi cuma doa cepet-cepet bangunnya. Saya lupa kenapa ya. Tiba-tiba saya setel khotbah sambil saya dengerin di mobil. Waktu saya setel khotbah dengerin di mobil, sopirnya bilang, wah khotbahnya bagus Pak. Khotbahnya bagus. Oh iya bagus. Kamu mau saya kirim ini? Boleh Pak. Saya kirim. Blek langsung. Oh, luar biasa dia. Jadi tanpa sadar saya merasa dengar firman nih orang. Terus punya visi. Wah kalau begitu setiap kali saya dengerin. Saya cari khotbah yang bagus. Saya setelin aja terus. Tuhan sambil saya berdoa. Tuhan buka hati. Tuhan buka hati. Walaupun saya udah dengerin itu 3-4 kali. Tapi saya berdoa untuk orang itu. Berdoa. Setelah dia dengerin, saya kasih tip yang gede. Kalau tipnya kecil percuma. Gak inget dia. Tipnya yang hijau, yang biru gak ada gunanya. Tipnya yang merah minimal. Begitu tipnya merah. Benar ya. Tadi loh yang nyetelin tip, saya dapat begini. Kembali. Kalau jadi orang baik, ya sudah cuma dikasih tip. Tapi kalau orang benar, kita harus lakukan ini. Jadi tidak tuh announce the kingdom. Jangan menolong, kalau kita nolong orang ada yang teman kayak yang sakit. Kemudian butuh bantuan, Pak Paulus tolong saya lagi gak ada pengobatan, gak ada duit. Mau gak saya doain? Mau gak dalam nama Yesus? Saya kirim ini dari Tuhan Yesus untuk kamu. Saya selalu katakan ini dari Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan ini untuk kirim ke kamu. Loh kok takut? Loh, mau terima duitnya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kan memang itu, saya hamba Tuhan Yesus. Saya gak mau jadi hanya orang baik. Tapi menyatakan ini loh. Dari Tuhan Yesus ke sini. Gak ada selama ini gak ada yang protes. Dikembaliin duitnya gak ada tuh. Karena Bapak bilang hamba Tuhan Yesus gak ada tuh. Tapi etis mau gak saya berdoa? Begitu saya berdoa kita kirim ke mereka. Begitu kirimannya cukup besar. Mau gak kita berdoa? Dia mau. Karena mereka kembali. Kita harus announce the kingdom. Wherever you go, carry the kingdom culture of heaven. Ini punya kebiasaan, oh Tuhan. Oh sekarang begini ya, luar biasa. Saya bilang, oh setel. Yang kita gak tahu. 2 terakhir. Next, move. Nah ini yang kembali keberanian kita. Gak pernah bisa. Ini semua akan jadi teori. Dari camp menjadi camp. Kalau poin ini gak bisa. Kita move, berani melangkah. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Takut musuhku serigala Tuhan. Pergi, karena aku besertamu. Justru kalau kamu merasa hebat, kamu gak butuh aku. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh domba di tengah serigala. Saya kalimat ini pertama kali, kenapa Tuhan gak pilih, kamu adalah singa. Karena kamu anaknya singa dari Yehuda, lawan serigala. Kamu adalah singa, dia gak butuh. Tapi kalau aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, setiap kali di kantor, setiap kali dimanapun, I know saya sekadar domba. Domba butuh gembala. Itu sebabnya kita harus meletuk. Saya butuh gembala. Saya tahu banyak serigala di sekitar kita. Di kantor kita banyak serigala. Bagaimana mengalahkan serigala? Engkau jadi domba. Karena ada gembala yang akan take care. Ini yang kembali. Saya tulis, God never sends us alone. He sends us with
His presence. Tuhan gak pernah mengirimkan kita sendirian, tapi dia kirimkan dengan kuasanya. Jadi kalau kita tahu kita di comfort zone, gak akan merasakan presence of God. Tapi yang terakhir, bagaimana kita lihat? P, baru kita muridnya berkata, wow Tuhan, benar loh Tuhan, aku melihat iblis jatuh, aku melihat penyakit disembuhkan, praise with joy. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Joy overflow, not in what we achieve, but in who we obey. Tuhan bilang jangan hanya bangga kalau kamu setan-setan, takutlah. Banggalah kalau namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Praise with joy, itu bukan achieve. Waktu saya sampai bilang, bagus Pak, boleh saya kirim? Boleh, saya kirim. Saya joy bukan kalau nanti dia, Pak ini ada sungai, baptis saya. No, tapi joy-nya adalah waktu kita dengar Tuhan obey, kirim. Ngomong. Kirim. Ngomong. Semakin kau dekat sama Tuhan, di dalam doa engkau semakin peka sama Tuhan. Banyak orang tanya, Pak Paulus gimana supaya kita dengar panggilan Tuhan? Pray a lot. Waktu engkau pray a lot, problem banyak. When you pray, you invite problem. Karena when you invite problem, you invite His power. Kalau you invite His power, you invite miracles. Jadi ini yang kembali P. Terakhir, kalau kita lihat next. Lihat, comfort zone. Comfort seeker, avoid, missing action. Camp menjadi jam ini. Camp menjadi jam ini. Enggak bisa enggak. Kalau kita tahu panggilan Tuhan. Roh Kudus datang untuk menjadikan kita pemenang. Roh Kudus datang untuk membuat kita tidak diam-diam. Roh Kudus datang dipenuhkan kepada kita untuk. 2 kalimat terakhir, next. Kamu tidak akan pernah mengusir kegelapan. You will never cast out darkness if you stay in the comfort of the light. Enak light ya, enak segala macam. Step out of the camp and become the champ. God has empowered you to be. Kalau kita hanya kumpulannya di gereja, orang-orang di gereja, di komsel, di gereja, di perusahaan yang semua persekutuan gereja, kita nggak mau keluar ke sama orang-orang yang in the darkness. Engkau nggak pernah bisa lihat kok. Penginjilan adalah keberanian kau keluar the darkness karena engkau light. Selama engkau ada. Dan terakhir, kalimat terakhir, next. Next. Ini yang udah terakhir. Oh, sudah. Oke, kamu keluar. Nanti bagian kedua-dua. Bapak-bapak dan Ibu, hari ini tantangan buat kita. Kita memang ada di camp. Mau jadi camp dari comfort zone kita. Bagian kedua, saya mau bicara yang lebih berat dari comfort zone. Yaitu habitual zone. Kalau comfort zone kita masih stay di tempat ini. Menikmati. Tuhan bilang out. Tapi kebaktian kedua habitual. Kita kembali ke kebiasaan lama. Dan Tuhan pengen kita keluar. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kau berkata-kata kepada kami. Di minggu Pentakosta ini. Kami mau menjadi pemenang. Kami mau out dari comfort zone kami. Kami out dari camp kami. Karena kami mau menjadi champ. Kami mau menjadi juara. Bukan karena kami mampu. Tapi karena Engkau sudah memberikan power and authority kepada kami. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan. Menjadi champion in life. Bersama Tuhan kami melakukan perkara besar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara diberkati. Yuk kita kasih jempol sama Pak Paulus Bambang. Pak, terima kasih banyak Pak untuk pelayanan firman dan kesaksian yang memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya undang berdiri semuanya. Firman Tuhan pagi hari ini jelas bagi kita.
Setiap kita mungkin saya dapat katakan bahwa kita punya tujuan hidup. Walaupun sering kita dengar gak semua orang punya tujuan hidup. Tetapi apa yang telah dibagikan oleh hamba Tuhan tadi, saya melihat dan saya berkata gini di hati saya, bahwa orang ini dipenuhi dengan tujuan Tuhan atas hidupnya. Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Bukan kemudian kita bisa bahasa roh saja. Atau bukan kemudian dengan bangga kita berkata bahwa kami orang karismatik. Tetapi sebagaimana yang diharapkan Paulus, apakah hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang atau tidak? Buah yang kita hasilkan adalah buah yang sekedar dilihat orang, pohon ada buah, buahnya asam, atau buah yang enak dinikmati. Sangat bergantung oleh keterbukaan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Keterbukaan hidup ini untuk terus menghidupi firman Tuhan. Dengan kerinduan saya mau menyenangkan Tuhan, bukan hanya lewat lagu, tapi juga lewat hidup kita. Roh Kudus menolong kita keluar dari persembunyian kita. Firman Tuhan hari ini sangat memberkati. Kalau saudara rindu untuk lebih lagi, boleh pulang keluar cari makan, balik lagi ibadah yang kedua, puji Tuhan. Mari kita berdoa, haleluya, puji Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Firman-Mu datang bagi kami, nasihat, teguran, jalan keluar dari-Mu kami terima pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami, setelah kami mendengar, mampukan kami untuk merenungkannya. Terlebih mampukan kami untuk mempraktekannya. Kami tidak mau sekedar menjadi orang baik. Tetapi kami harus melihat diri kami sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan. Kami melakukan kebaikan, kami melakukan kebenaran, kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidup ini. Melalui kami untuk orang lain. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Paulus Bambang yang telah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami berdoa dalam keluarganya, kami berdoa di gerejanya, kami berdoa dalam tugasnya di kantor. Dia dalam perlindungan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam belas kasihan, perkenanan dan kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tujuan-Mu besar melalui anak-Mu ini dan kami berdoa. Biarlah dalam penyerahan dirinya kepadamu, dia dapat menyelesaikan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kemudian kami juga mulai mempraktekkan firman yang kami dengar hari ini. Kami mau keluar dari persembunyian kami, dari zona nyaman kami. Kami mulai menantang diri kami Tuhan dalam nama Yesus untuk melangkah satu langkah lebih maju. Melakukan yang lebih besar dari yang sudah pernah kami lakukan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya mata-Mu, hati-Mu tertuju bagi bangsa ini. Bahkan Engkau melihat dan Engkau tampung setiap air mata tubuh Kristus di Indonesia untuk keselamatan bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan disertai dengan urapan dan kuasa untuk menjangkau dan memenangkan semua dari antrian neraka ada masuk dalam antrian sorga. Kami percaya Tuhan satu waktu Indonesia mempunyai satu berita besar bukan karena persoalan tetapi karena kegerakan demi kegerakan Tuhan terjadi atas Indonesia. Tuaian demi tuaian terjadi atas Indonesia. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat dua tangan, kita terima berkat Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penucapan syukur. Dan kami akan pulang dengan bawa berkat dari Bapa. Damai-Mu, sejahtera-Mu, rancangan-Mu bagi kami adalah hari esok penuh harapan. Hari esok penuh damai sejahtera. Dengan keselamatan yang telah kami terima oleh Tuhan Yesus Kristus.
yang membuat kami menatap hari esok kami dengan penuh kepastian keselamatan. Roh Kudus yang terus mampukan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mentaati firman, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat ini kami terima, ibadah ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati, selamat pagi.